Selamat pagi semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah 8 Teknologi Enzim. Baik, kita mulai kuliahnya pada pagi ini. Kita sudah memasuki penggunaan enzim di industri. Kalau di yang terakhir tentang pati, sekarang kita menginjak ke industri deterjen dan perawatan individu. Nah, kalau kita lihat penggunaan enzim, maaf sebentar, penggunaan enzim di industri, kita lihat di sini. Banyak sekali macamnya, dari medical, food industry, bioremediation, dan yang lain-lain. Nah, kita akan melihat ke penggunaan enzim untuk industri deterjen dan perawatan individu atau personal care. Seperti ada beberapa pembersih wajah, pasta gigi, sampo, dan pembersih lensa kontak. Jadi kalau kita lihat industri deterjen ternyata merupakan pengguna terbesar enzim. Enzim untuk deterjen dan perawatan individu yang efektif bekerja pada suhu dan pH yang moderat. Penggunaan enzim dalam pencucian pakaian, pencucian piring, dan pembersihan instruksi banyak berkontribusi dalam kinerja pembersihan yang lebih baik, ya, membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Berguna juga pada peremajaan pada kain katun melalui aksi selulase pada serat. Jadi kalau ada iklan, ada membuat baju Anda menjadi baru, gitu ya. Dapat dilakukan pada suhu rendah sehingga menghemat energi. Mungkin ada juga kebiasaan dulu ibu kita atau nenek kita, oma-oma, kadang perlu dikasih air panas ya untuk supaya kainnya lebih putih. Dulu saya diajarkannya demikian. Kemudian mengurangi konsumsi air. Dampak lingkungan minimal karena bersifat biodegradable, limbahnya lebih ramah lingkungan. Peran enzim deterjen, aplikasi dimulai pada tahun 30-an, sudah sangat lama sekali ya. Penggunaan enzim pankreas dalam larutan perendaman. Penggunaan enzim pankreas ini dipatenkan pertama kali pada tahun 1913 oleh ilmuwan Jerman yaitu bernama Otto Rahn. Jadi kalau lihat perjalanan si enzim pankreas hewan yang diambil terdiri dari campuran enzim protease, tripsin dan kimotripsin, karboksipeptidase, alfa amilase, laktase, sukrase, maltase, dan lipase dikomersialisasikan pada tahun 1913 untuk deterjen. Ingat zaman dulu itu saya kadang takjub ya dengan mereka bisa menemukan hal-hal tersebut gitu ya. Prinsip kerja enzim pada deterjen ini yang awal ada tanah dan noda dilepaskan oleh gerakan mekanis yang dibantu dengan enzim, surfaktan, polimer, dan senyawa builder. Jadi kalau ada yang namanya surfaktan, ini menurunkan tegangan pada kain sehingga menghilangkan tanah atau kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian ada surfaktan yang meningkatkan gaya tolak yang mencegah noda yang terdegradasi enzim mengendap kembali. Jadi supaya dia tidak melekat lagi. Senyawa builder adalah agen pengkelat mengendapkan atau pertukaran ion kalsium dan ion magnesium untuk menyediakan alkalinitas dan kapasitas bubbling untuk menghambat korosi. Ini senyawa builder. Kemudian ada enzim selulase yang menghidrolisis ikatan glikosidik yang terdapat pada serat kapas sehingga partikel-partikel noda di mikrofiber kain dapat dilepaskan. Saat ini ada campuran 2-8 enzim yang berbeda. Enzim pada deterjen beberapa diantaranya adalah hidrolase, paling banyak digunakan karena dapat menghilangkan kotoran yang terdiri dari protein, lipid, dan polisakarida.
Ada protease, enzim paling tua digunakan untuk deterjen karena dapat meningkatkan efektivitas deterjen. Selulase, pembersihan dan perawatan kain secara keseluruhan dengan mempertahankan atau meremajakan penampilan kain berbahan katun. Lipase dapat menggantikan surfaktan dengan menargetkan noda minyak berbasis lipida. Multi-enzim dapat menggantikan 25% dari sistem surfaktan. Kemudian ada manase dan pektinase untuk noda-noda yang sulit dibersihkan seperti salad dressing, saus tomat, mayones, es krim, dan lain-lain. Kemudian ada protease untuk pembuatan sabun batangan untuk menghilangkan noda yang sulit seperti noda darah, coklat, sisa makanan, dan lain-lain. Sabun batangan diperuntukkan untuk mencuci dengan tangan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien dengan bantuan enzim. Ada yang sampai saat ini ya, ada yang lebih memilih dengan sabun batangan untuk mencuci karena lebih bersih. Kemudian amilase untuk deterjen pencuci piring untuk menghilangkan lapisan film, ya lapisan tipis. Kalau kita makan kan di piring itu kan tersisa, kadang kalau mengering sangat susah sekali, lapisan film pati atau protein yang susah dihilangkan. Untuk mengetahui lapisan ini sudah hilang atau belum, biasanya dilakukan pengecatan dengan iodium. Protease untuk menghilangkan kotoran sisa kuning telur, putih telur, susu, daging, ataupun oatmeal. Dalam produknya direkayasa juga untuk mengatasi inhibitor protease. Jadi ini kan protease. Ini bisa dihambat dengan inhibitor protease. Jadi si inhibitor ini juga diatasi dimasukkan di dalam produk tersebut. Berbagai macam enzim hidrolitik digabungkan untuk membersihkan membran pada industri makanan. Nah, kalau dilihat, Anda kalau belanja coba dilihat bahwa sekarang banyak sekali ada teknologi enzim di dalam deterjen. Keuntungan penambahan enzim pada deterjen menghemat energi karena tidak perlu lagi pemanasan pada mesin cuci, mengurangi emisi CO2, mengurangi penggunaan fosfat pada deterjen pencuci piring karena fosfat dapat membahayakan lingkungan air. Jadi berapa keuntungannya? Nah, pada produk perawatan pribadi atau personal care ada pasta gigi itu. Ya, banyak ya iklannya dengan enzim. Amilase dan glukoamilase untuk menghidrolisis pati menjadi glukosa. Kemudian glukosa diubah menjadi glukosa oksidase menjadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dibantu dengan laktoperoksidase akan mengubah tiosianat menjadi hipotiosianat yang merupakan agen antibakteri. Inovasinya sangat lumayan ya, bisa memadukan hal-hal tersebut. Kemudian kalau untuk sampo ada enzim manase, agen pengantar pada gel rambut, sampo, conditioner, pembalut, pasta gigi. Kemudian ada lipase untuk menghidrolisis lemak atau minyak. Ya, kadang kalau rambut sudah sangat berminyak sekali, kemudian saya perlu keramas gitu ya. Setelah keramas maka rambutnya tidak lagi berminyak. Enzim pada obat kumur ada lisosim, laktoferin, glukosa oksidase, laktoperoksidase. Enzim-enzim ini berfungsi untuk memulihkan aktivitas mikroba alami di dalam air liur sehingga menghilangkan tadi penyakit-penyakit pada gigi. Jadi kalau obat kumur itu diberi enzim. Kemudian ada juga digunakan sebagai pembersih di lensa kontak mengandung protease atau lipase atau keduanya. Jadi bisa dilihat di sini ya bahwa banyak sekali produk yang
menggunakan enzim saat ini ya. Dan tentu saja dalam mensuplai enzim ini perlu diproduksi. Nah, ini dalam teknologi enzim inilah yang sedang kita terus tingkatkan. Jadi membuat enzim-enzim, kemudian enzim itu dibuat menjadi produk-produk tertentu. Baik, demikian kuliah ke-8 dari teknologi enzim. Masih banyak lagi ya sebenarnya Anda bisa gali produk-produk baru dengan teknologi enzim yang baru untuk membuat produk yang inovatif, yang sangat berguna dimanfaatkan oleh manusia, tapi berguna juga untuk lingkungan. Baik, saya akhiri kuliah teknologi enzim kali ini. Sampai bertemu di kuliah yang akan datang. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan.